Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Ini apa? Akhir surah Al-A'la. Al-A'la. A'la. Ini ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan Allah menyuruh kita untuk berdakwah, menyuruh kita untuk saling mengingatkan satu sama lainnya. Jadi dengan lafaz fadzakir. Bahkan di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan ingatkanlah orang lain itu dengan Al-Quran. Fadzakir dengan apa? Bil Quran. Jadi setiap, karena di lafaz Al-Quran itu uhkimat ayatuhu. Jadi yang membuat Al-Quran itu nilainya tinggi karena setiap lafaz dalam Al-Quran itu mengandung nilai-nilai hikmah. Itu dalam lafaznya. Kemudian dalam maknanya begitu juga, di dalam hurufnya begitu juga. Jadi disuruh berikan ini. Ada dua kelompok. Satu kelompok merespon tentang dakwah kita. Jadi ketika kita mengajak kepada kebaikan, direspon oleh mereka. Satu. Yang kedua tidak direspon. Sehingga kelompok pertama ini dikatakan kelompok yang takut kepada Allah. Kelompok yang kedua al-ashqa. Ashqa ini kelompok yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanamiyo bacui, tidak takut dia, sedikit pun tidak takut. Ya. Ayat yang ke-14 sekarang ini menjelaskan tentang kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua juga. Makanya Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Kalau di dalam ayat lain itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang sudah membersihkan hatinya. Awayat tibu ino kakli demam. Khaba man dassaha, dan celakalah bagi orang-orang yang sudah hatinya itu kabruh kembali, hatinya buruk. Tapi di sini menggunakan kalimat tazakka. Sebelum kita masuk tazakka, itu lafaz aflaha itu kan berasal dari kalimat falaha. Ini sama seperti di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Penggunaan kalimat aflaha ini huruf zaidah namanya. Zaidah itu huruf tambahan. Makanya nanti fi'il sulasi mazid. Sulasi mazid. Sulasi mazid artinya fi'il itu kan ada tiga. Ya, fi'il itu tiga. Ditambah satu lagi. Qad aflaha. Kalau dihilangkan huruf tambahan itu menjadi falaha. Kalimat falaha itu di dalam bahasa Arab itu artinya beruntung. Makanya petani itu dikatakan sebagai falahun. Falahun itu orang beruntung. Petani itu selalu untung petaninya. Kenapa selalu untung? Modalnya sedikit. Bagaimana sedikit modalnya? Jadi beliau cuma mengambil satu biji mangga saja atau satu biji durian saja. Beliau tanam. Dia belikan pupuk, dia jaga, dia siram. Kemudian setelah mangga itu tumbuh, akan dia berikan hasil kepada petani itu ratusan mangga dia berikan. Bahkan dalam setahun itu 2 kali diberikan ratusan mangga. Padahal modal dia cuma satu. Ini namanya falaha namanya. Orang beribadah begitu juga. Kita bersedekah sedikit, tapi ketika dibalas oleh Allah ratusan ribuan bahkan lebih daripada itu.
Ini yang tercatat di dalam Al-Quran. Jadi Allah mengatakan, barang siapa yang bersedekah itu seperti apa? Sab'a sumbulatin, seperti dia itu habbah, satu biji-bijian. Satu biji-bijian itu akan tumbuh 7 sumbulah. Sumbulah itu ada 7 batang. 7 batang itu satu batang mi'atu habbah, ada 100 sehingga menjadi 700. Ini yang 700 ini dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal kita cuma satu biji padi, tapi ketika tumbuh banyak sekali biji padinya. Kita kira ini banyak sekali. Begitulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Begitulah pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang membersihkan hatinya. Qad aflaha man tazakka. Jadi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Tathuru bil iman. Jadi barang siapa yang membersihkan hatinya itu dan dari syirik dan memasukkan iman dalam hatinya, maka beruntunglah orang-orang itu. Ya. Tapi kalau di dalam tafsir Al-Qatadah lain lagi. Apa kata beliau? Tazakka ahwalahu wa arda bi khaliqihi. Jadi yang dikatakan tazakka itu membersihkan diri, dia itu ridha terhadap keputusan Allah. Ya. Dan dia itu membersihkan selalu apa-apa perbuatan-perbuatan negatif, itu dibersihkan semuanya oleh dia, dan dia ridha terhadap keputusan Allah. Ini namanya qad aflaha man tazakka. Jadi ada juga di dalam tafsir Baghawi, beliau mengatakan di situ, makana amalu zakiyan. Amal ibadah dia itu bersih dari apa? Dari syirik, bersih dari riya, bersih dari yang negatif-negatif. Ya, ini namanya tazakka. Jadi artinya kita itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah itu jauh dari riya, yang jauh dari riya. Maka kalau orang jauh dari riya, maka beruntunglah dia. Di dalam kitab Syarah Al-Hikam, jadi di situ dikatakan ikhlas itu ada 3. Karena ikhlas ini sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Taurat sudah ada juga. Nanti akan kita lihat dibuktikan kalau di dalam Taurat itu mengajarkan juga kebaikan. Di dalam Injil itu juga mengajarkan kebaikan. Di dalam Sufi Ibrahim juga mengajarkan kebaikan-kebaikan. Jadi ikhlas itu ada 3. Yang pertama ikhlas awam namanya. Bagaimana ikhlas awam? Seorang itu dia menjauhkan diri dari makhluk. Jadi artinya ibadah dia itu tidak mau ada embel-embel makhluk. Jadi dia semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia minta juga jabatan sama Allah. Dia minta juga sesuatu sama Allah. Kalau di dalam istilah syarah itu fayatlubu al-hudud min Allah fid dunya. Dia minta juga jabatan di dunia. Dia minta juga enak di dunia. Ya ini Pak, ini namanya ikhlas awam. Jadi kita kalau level-level warnanya ikhlas awam namanya. Jadi kita ibadahnya ikhlas memang betul karena Allah. Setelah itu kita minta lagi, menyujud ya Allah, dijuk jabatan lah kalau menyujud. Menyujud ya Allah, dijuk je lah menyujud dulu. Lu memang ikhlas lu beribadah. Saya ikhlas beribadah. Saya ikhlas membantu anak yatim. Saya ikhlas membantu ini, membantu itu. Tapi kalau bisa berikanlah yang ini sedikit lah. Ya. Ini namanya ikhlas awam namanya. Dia sudah ikhlas beribadah kepada Allah dan minta sesuatu lagi pada Allah. Ya. Yang dia minta apa? Bukan akhirat dia minta, dunia dia minta. Ya. Satu. Yang kedua, ikhlas khawas namanya. Ikhlas khawas, dia ikhlas beribadah karena Allah. Yang dia minta apa? Fayatlubul ukhrawiyah. Dia minta ukhrawiyah. Ya Allah, kalau bisa nanti berikan saya surga Firdaus. Berikan saya itu bangkitkan saya dalam keadaan terhormat di padang mahsyar nanti. Ya Allah, tolonglah saya supaya bisa ketemu dengan anak-anak saya, supaya ketemu dengan istri saya, dengan suami saya, dengan orang tua saya di padang mahsyar. Ketemukan kami kembali ya Allah. Ini ikhlas level kedua ya. Level kedua. Artinya dia hendak pikir dunia. Yang dia pikir akhirat. Dia minta jabatan di akhirat nanti. Kalau bisa letakkan saya di tempat paling tinggi ya Allah. Ya. Jadi dia tidak minta apa-apa. Makanya nanti ada pada masa Rasulullah itu ada seorang pemuda itu pakaiannya biasa-biasa saja. Kemudian kalau kita lihat dari rambutnya ini mungkin lagi hana-uruhnya.
Makanya sahabat Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kamu lihat nggak orang yang barusan lewat tadi? Sahabat langsung mengomentari, itu kan bukan sahabat engkau ya Rasulullah. Kenapa? Dia tidak pernah ketemu dengan engkau. Satu. Yang kedua, dia orang biasa ya Rasulullah. Kalau pejabat tidak seperti itu, dia orang biasa ya Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? Kalian tidak boleh melihat orang dari casingnya saja. Itu yang lewat barusan tadi. Sekali dia berdoa kepada Allah, langsung diaminkan oleh para malaikat. Ya, dia terkenal di langit dia itu. Walaupun tidak terkenal di dunia, dia di dunia, di langit dia cukup dikenal oleh para malaikat. Sekali dia berdoa, sekali dia beribadahnya, malaikat kan naik samping dia pamin. Ya. Kenapa? Karena dia adalah hamba Allah yang dikenal oleh langit. Ya. Kalau Rasulullah mengatakan dikenal oleh langit, berarti itu langit pertama sampai langit ketujuh. Di langit pertama sampai ketujuh itu, malaikat kan cukup banyak sekali malaikat. Semua malaikat mengenal dia. Ya. Nyoka di dunia hana terkenal, di langit dia hana terkenalnya faham. Di dunia hana itu ini kau. Di langit dia hana itu ini. Ketika mau meninggal dunia kalian di malaikat, so ya, apa mati kedua lagi yang ini. Ya nih. Mau itu dari malaikat. Paling enggak dikenal apa? Dengan maksiat dia dikenal. Kebaikan tidak pernah dikenal. Ya nih. Katanya walaupun dia terkenal di dunia kan, itu tidak terkenal di dunia. Paling enggak dikenal di malaikat. Ya. Paling enggak ada berdoa dengan malam naurun pamin gitu. Paling enggak ketika ada berdoa tahajud naurun ni kada li malaikat. Oh mati pula kayak gitu. Kami dari malaikat. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang kedua. Ikhlas yang kedua. Ikhlas yang ketiga itu namanya ikhlas khawasul khawas. Ya, ini level tinggi lagi. Level tinggi ini apa? Dia memang sudah mengharap akhiratnya. Ini level ketiga ini. Dia ikhlas, dia membantu orang lain memang ikhlas mengharap di Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu tidak mau terkenal di dunia. Hanya mau terkenal. Karena di dalam istilah sufi begini. Kalau seorang terkenal sama manusia tidak terkenal lagi sama Allah. Ya, ini istilah sufi ya. Kalau pegah berarti urun terkenal yang ada itu nilai Allah kawan. Jadi mereka itu mengambil sebuah istilah begini. Fala yaqa ala ayunin nasi fid dunya. Mereka tidak mau amal ibadahnya semuanya dilihat oleh manusia di dunia. Mereka semuanya mau ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Limadha? Kenapa disebutkan di situ? Li'annahu yuhibbullah. Mereka mencintai Allah dan ingin ketemu dengan Allah. Ya. Ini level ketiga, khawasul khawas. Jadi makanya semuanya yang terbayang itu Allah, semua yang terbayang nikmat semuanya. Makanya urutnya dekhir, tapi anda mau keruk-keruk kan. Makanya kalau di dalam istilah tasawuf begini, setiap dia keluar rumah nikmat saja dia, oh mah nikmat lagu. Kagejuknya oleh Allah, kejuknya oleh Allah. Nikmat tentang kelun mendum. Ini dalam kitab Al-Hikam ini. Jadi dalam permulaan kitab Syarah Al-Hikam. Jadi judulnya Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Jadi makanya ketika seorang keluar itu dia lihat nikmat semua. Dan mana benda mukro muka kami. Oh mana nikmat lego, mana aja lego. Dan tepi luar rumah mukro li muka. Golong dah kalanina, kamu mukro muka. Ni pasti leke peng belanja ada. Kalau nana mukro muka, tutah bele. Selalu susah selalu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka beruntunglah. Jadi beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya. Jadi makanya kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baghawi tadi, ayaj'ala amalahu zakiyan. Dia ingin menjadikan seluruh amalnya itu bersih, gelih ikhlas karena Allah. Hana embe-embe lain. Ganya ibadah ikhlas karena Allah. Gebedah ikhlas karena Allah. Gebaca Quran ikhlas karena Allah. Hana lain, nak ada lain. Ketika dia lihat lihat semuanya itu nikmat semuanya mandung kan kegaknya mandung paknya. Makanya ketika masuk ke dalam surga, Allah berdialog dengan penduduk surga. Kathir, ya nampak. Apa perlu saya tambah lagi? Ini dalam hadis qudsi. Apa jawab seorang hamba yang masuk ke dalam surga itu? Ya Allah, hana lu jawab ya Allah. Yang kana mandang, hana lu menggambarkan yang kana ya Allah. Yang sudah ada saja, hana lu gambarkan. Lagi urung hantu hijak gede Eropa tu. Ganya permainan dengan pun tu. Wate Eropa gede pakai bana laga. Hana lu gambarkan di mana? Hana gambar. Nyo mendang hanabi belum begini. Yang kana mendang hanabi. Ya, begitu juga ketika masuk ke dalam surga ditanya oleh Allah, apakah mau saya tambah lagi atau kurang?
Saya sudah ridha ya Allah. Yang kana wadah Hanabi dapat ilmu. Dia golong yang tujuh baru lah. Ini saja tak cukup saya. Artinya sudah sangat lebih. Dia kan lebih nak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada juga ayat ini dikatakan oleh Syekh Tantawi. Ayat ini untuk Abu Jahal, dan untuk Walid Al-Mughirah dan untuk Utbah. Kenapa? Karena mereka itu menolak dakwah Rasulullah SAW. Dia menolak dakwah dan mereka tidak mau didakwahi. Makanya Allah mengatakan beruntunglah orang yang tidak jadi seperti Abu Jahal. Beruntunglah orang yang tidak punya akal seperti Abu Jahal. Hana watak lagi Abu Jahal. Hana watak lagi Utbah. Ya, hana watak lagi Walid Al-Mughirah. Ya, Abu Jahal itu berapa kali dia kesempatan ingin membunuh Rasulullah. Berapa kali dia menentang Rasulullah SAW. Sampai-sampai dia itu menentang Rasulullah, kalau betul azab Allah itu datang, cuma azab saya, turunkan azab. Maka permintaan azab itu salah satunya dari Nadar bin Haris dan juga dari Abu Jahal. Makanya Abu Jahal tidak diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi diazabnya di mana? Di dalam perang Badar. Di dalam perang Badar, Abu Jahal itu dipermalukan oleh anak kecil. Ada dua orang adik abang umur belasan tahun. Dalam tafsir itu disebutkan umurnya di bawah 19 tahun, 17, 16 gitu. Ada dua orang adik abang. Mereka sudah siap untuk membunuh Abu Jahal apapun resikonya. Ya. Jadi makanya di dalam perang Badar itu, kalau kita lihat sejarah, memang tidak ada sejarah yang menyebutkan pembunuhnya. Ada yang tidak disebutkan. Di situ disebutkan Abu Jahal meninggal. Tetapi di dalam tafsir diungkapkan siapa pembunuh Abu Jahal. Dua orang anak muda, anak kecil masih. Jadi dia dia ambil tongkat atau besi khusus untuk membunuh Abu Jahal. Disitulah azab Abu Jahal. Makanya Allah mengatakan pada Nabi Muhammad, dakwah hai Muhammad, nuthabai ke macam-macam hai Muhammad. Kamu kan cuma 23 tahun berdakwah. Sabar saja, nuthabah mudah. Tayo minaci Pak. Tanyo dak dakwah muduk 20 hedun dan mungkin dak dakwah cuma itu atau pedungnya cuma. Jadi dah sabar, dah ikut-ikutnya dah sabar. Kalau sudah ngomongin oleh orang lain, kan sudah berhasil dakwah kita. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Asy'arawi. Apa kata Imam Asy'arawi? Kalau seorang berdakwah, ada yang merespon, ikutnya macam-macam, berarti dakwah kita sudah berhasil. Ya. Kenapa berhasil? Karena sudah direspon oleh dia. Artinya apa? Sudah masuk ke dalam kepala dia. Sehingga setelah masuk, dia keluarkan lagi. Tapi kalau kita berdakwah, tidak ada yang merespon sama sekali. Udah gampang, imannya baik tenang nih. Kata Imam Asy'arawi, dakwah kita berarti belum berhasil, belum masuk ke dalam kepala mereka. Kenapa mereka benci kepada kita? Karena sudah masuk dalam kepala mereka pakai cerna. Oh, nyohan untung dulu, baru itu nak ni. Makanya menyai tenaknya, alhamdulillah kai kena lu. Arti dakwah lu berhasil, alhamdulillah. Oh, ngalu kai caci maki di kelompok itu, alhamdulillah berarti dakwah saya sudah berhasil. Ketika kita mengajak, yuk kita salat, yuk kita pegang. Kui jauh ni. Hai, tak mau promote dalam surga, bahlul dalam neraka. Berarti sudah berhasil dakwah kita. Artinya sudah masuk dalam kepala dia. Itu sebentar lagi ketika dia duduk sendirinya itu mikir. Oh, apa hilunya itu mau neraka. Ini seperti Abu Jahal. Karena Abu Jahal, Abu Lahab. Karena teman-teman Abu betul tahu. Abu Lahab ketika turun ayat tabbat yada abi lahabi watab, itu dia mikir. Dia mencaci maki Muhammad SAW. Bahkan Ummu Jamil istrinya itu, dia langsung mengambil batu batai bidang. Dia cari batu, dia cari mana Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad sedang bersama Abu Bakar As-Siddiq di samping Ka'bah. Ketika itu apa? Dia bawa batu Ummu Jamil. Karena apa? Dia marah sekali turun ayat tabbat yada abi lahabi watab. Ini tak bisa diatur ini Muhammad ini. Yang gara-gara dia pegang dulu dalam neraka. Akhirnya dia ambil batu itu, ingin dihantam kepala Nabi Muhammad. Rupanya sampai ke Ka'bah itu, Nabi Muhammad kan bersama Abu Bakar. Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Yang nampak cuma Abu Bakar. Dia tanya sama Abu Bakar, mana Muhammad? Padahal Nabi Muhammad di sampingnya. Ketika itu Abu Bakar heran juga, aku nggak bisa lihat ini Muhammad di sampingnya. Akhirnya apa? Abu Bakar cuma diam saja. Ketika Ummu Jamil pergi, apa kata Abu Bakar? Kenapa dia tidak bisa melihat kamu? Satarallahu, Allah sudah menutup nabi itu hatinya dan menutup matanya, kata Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Abu Lahab? Jadi Abu Lahab mengatakan begini, lau sadaqa ibnu akhi, kalau betul yang dikatakan oleh keponakan saya,
la aftadi bimali wa bni, saya akan bayar fidyah nanti di hari kiamat. Yang kata dia, tu yang biu fidyah ini, saya akan bayar fidyah dengan harta saya, karena Abu Lahab itu banyak sekali hartanya, dengan harta saya dan dengan anak saya pertaruhkan anak saya nanti di sana supaya saya bisa masuk ke dalam surga. Ini maknanya apa? Walaupun dia itu menak Rasulullah, itu mikir je, Pak. Itu mikir je. Umatnya hidup neraka kapal lalu. Menyuruh yang ikut Muhammadnya kapal lalu. Ya. Jadi makanya anak tidak perlu pesimis kita ketika berdakwah itu menak agaknya. Anak boleh, Pak. Dia itu menak agak. Alhamdulillah, kau berhasil. Dua-dua menak. Alhamdulillah, kau dua-dua berhasil. Leher alhamdulillah, kelur. Ya. Tapi kalau diam saja, mereka diam saja, tidak merespon. Mari kita salani. Yang berarti itu dakwah hanya respon lewatnya, Pak. Hanya problem matinya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi beruntunglah orang-orang yang sudah membersihkan hatinya. Jadi maksud bersihkan hatinya ini seperti kata Imam Al-Baghawi, kata Imam As-Sa'di. Jadi membersihkan hati bagaimana? Dia beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah. Ya, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah. Setelah itu apa? Dia beramal saleh. Dia beramal saleh. Jadi tidak iman dan yakin saja. Ini maksud dengan qad aflaha man tazakka, membersihkan hatinya. Jadi dia beriman, yakin kepada Allah. Beriman bagaimana? Bi qulubihim, dengan hati mereka. Wa amilus salihati, dan dia beramal saleh dengan apa? Bi jawarihihim. Makanya ini selalu ikut dia. Beriman dan beramal saleh. Ada orang beriman tidak beramal saleh. Ya. Nah, orang beramal tidak beriman. Dia teman-teman wadah, ini betul, anak betul. Nah, ada yakin pada Allah. Ada orang beriman, ada yang tidak beramal saleh. Dia yakin saja, tapi anak teman. Kita tanya sama dia, yakin sama Allah, yakin betul. Yakin hari kebangkitan, yakin betul. Yakin surga neraka, yakin betul. Ada salah? Salah, enggak ada. Bayar zakat? Enggak ada juga. Makan haram? Ada. Kenggelap? Oh, lebih nada. Jadi artinya dia yakin saja, iman saja, tapi tidak beramal saleh. Jadi makanya di sini disebutkan tidak hanya membersihkan diri saja, tetapi seseorang itu wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia itu selalu berzikir kepada Allah dan salat. Ya, di salat mana? Salat 5 waktu. Jangan ngomong saja salat itu tidak ada. Jadi artinya salat ini memang sumber segalanya. Makanya setiap kewajiban Allah Subhanahu wa taala seperti salat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian apalah kewajiban, semua kewajiban Allah. Itu muaranya apa? Itu semuanya akhlak. Mandu akhlak. Artinya untuk membentuk kepribadian yang bersih hatinya. Salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka menyuna orang bro akai mendang, bro akhlak mendang, berarti temayang betul. Ya benar dan nilai. Nah orang itu menak tapi. Nah orang ilmena tapi itu menak tapi Pak. Kau macam-macam berarti temayang kanya betul. Kenapa? Salatnya belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar yang dia lakukan. Yang lebih-lebih pem. Ya, dengki gegap dia berarti temayang betul. Salatnya belum membentuk kepribadian dia. Makanya awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Jadi yang pertama sekali itu dihisab pada hari kiamat itu salat. Kenapa salat? Kalau salat sudah benar, akhlak sudah benar, lahir benar semua. Raja sudah benar, tangan benar, semua benar. Kalau raja sudah benar, ya, jadi makanya salat itu untuk membentuk kepribadian, membentuk hati, supaya hati itu baik. Ya, menyuruh hati kagetnya jaro geci, karena jauh dagau. Menyuruh jauh dagau berarti hati anak geni. Kenapa? Yang you jauh dagau itu hati. Yang you kalian batin hati, berarti hati anak betul. Menyuruh hati ke betul mandum betul. Yang jerong mandum. Anak boleh dan jahilin. Langsung ke kalau akhlak dan luar biasa. Berarti salatnya sudah benar. Tapi ada juga kebalikan begini. Naurun temayang akhlak bro. Naurun temayang akhlak cukup lagi akhlak. Ya, Pak. Jadi panjang hal ini. Jadi makanya ada yang bertanya begini. Naurun jak balum. Apa nak pakat pilih ke jelek. Oji pekan gaknya cukup ke akai cukup ke dia. Cuma sedekah gitu gaknya cukup ke akai. Iban tu masjid bantunya cuma nak bawa burung. Lalu yang burung anak temayang. Yang kata bawa burung bukan satu perang.
Makanya bedanya orang salat itu ketika dia bersedekah dengan orang tidak salat bersedekah, itu ada embel-embel lain. Karena apa? Dia tidak punya landasan apa-apa. Orang yang tidak yakin kepada Allah, tidak salat, tidak beribadah, bisa saja dia membantu karena ada niat apa? Nani lain. Nah, orang kafir bantu masjid, nani lain. Makanya ketika pada suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, si fulan ini ketika dia belum masuk Islam baik sekali ya Rasulullah. Dia berinfak, bersedekah, membantu orang lain, banyak sekali kebaikan yang dilakukan ya Rasulullah. Apakah setelah masuk Islam kebaikan dulu itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab oleh Rasulullah, tidak diperhitungkan oleh Allah, walaupun kebaikan itu banyak sekali dilakukan. Aisyah bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Karena dia tidak beriman kepada Allah. Nya kepada intinya. Makanya orang berbuat baik juga, tapi dia itu berbuat baik bukan gara-gara apa? Gara-gara kemanusiaan saja, bukan gara-gara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau ikhlas seperti itu kan sudah termasuk ikhlas yang tadi, Pak. Jadi artinya apa? Dia ikhlas itu semata-mata karena Allah dan tidak mencari penajihan. Ya, mencari dunia. Masuk mencari dunia, dia tidak mau dipuji oleh orang lain. Lebih baik terkenal sama Allah dan malaikat daripada terkenal sama manusia. Kebut terkenal manusia, terkenal. Artinya begini, bumi ini kan kecil sekali. Tadi baru saya imam membaca juga yang surah Sajadah. Ketika imam baca itu, ta'arujul malaikah, malaikat itu naik turun ke bumi. Jaraknya bagaimana? Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi 1000 tahun perjalanan kalau kita berangkat dari bumi ini pergi ke langit ke-7 itu. 1000 tahun. Dan jak-jak teribet baru ya. Artinya apa? Bumi ini kecil sekali rupanya bumi ini. Tetapi malaikat itu walaupun perjalanannya itu 1000 tahun dalam perkiraan kita, dengan izin Allah itu dalam hitungan cepat sekali. Ya, cepat sekali malaikat kata dan cepat sekali beliau turun. Artinya Allah ingin memberitahukan pelajaran kepada manusia. Kalau kalian jalan sendiri ke sana, itu 1000 tahun kata Allah. Teribet dulu. Aci dah budak-budak dunia apa? Budak-budak dunia. Sampai teribet dulu. Padunggo katanya. Berapa kali sudah sampai ke tempat semula? Artinya bumi itu kecil sekali. Ya. Kalau terkenal pun, terkenal. Habis terkenal, artinya meninggal dunia, atau perilai ni, kan atau permulai. Hai permulai. Cuma mungkin namanya saja. Kalau ada karya-karyanya, mungkin karya-karyanya, amal saleh beliau itu. Kayaknya nggak punya buku-buku yang dibaca oleh orang lain. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Behnabi-abi alhamdulillah. Kita usahakan habis ini kajian ini sampai ayat 19. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Ini bal ini di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa makna. Ada yang pertama ibtalul hukmi. Arti ibtalul hukmi, sebelum bal itu tidak berlaku semuanya, tidak berlaku semuanya. Maksudnya apa? Yang kita dakwahi orang tadi itu sia-sia saja. Arti sia-sia apa? Tidak direspon oleh orang itu. Ini makna bal. Apapun yang kita lakukan tidak direspon. Tapi begini, Allah mengatakan itu bukan urusan kamu kata Allah. Urusan kita ini cuma berdakwah saja. Masalah dia tidak merespon itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang urusannya apa? Urusannya udah bakar, ajak saja. Urusan kita memperingati, jangan buat ini, udah salat. Nah, itu urusan kita. Kita tanya sama anak kita, kali itu bayang. Nyobek ngorok aja, ada bajumu, tapi ini bajumu deh. Kali bajumu. Maka Nabi waktu itu kalian katanya, dia lihat kita teringat nasi saja, makan saja. Waktu ngoroknya, kamu belum pulang, tinggal buat tapi kalian tanya. Tapi kalau kita tanya kali semayang, ketika lihat kita, iya aja, rumahnya semayang, pasti semayang ini. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna bal. Bal itu ibtalul hukmi. Hukum yang sudah ada di belakang itu tidak berlaku lagi. Ya, ini makna bal. Jadi maksudnya apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kita sudah mendakwahi mereka, sudah ajak kepada kebaikan, tetapi mereka itu tetap terpengaruh dengan dunia, lalai ke dunia, mangat ke dunianya. Cukup mangat, fasilitasnya, padahal sama saja. Fasilitasnya mangat, ajak ke dia mangat, tiba-tiba meninggal dunia. Habis mangat, anak dia mangat. Padu nak pelodor kalau dipotong masa-masa balik itu, karena masa-masa balik kan hanya putar-putar dengan anak Nabi. Mungkin mangan itu cuma 40 tahun saja. Pelodor mangan, mangan le pelodor ni. Oh, ada orang hanya tertonton namu dia. Nak mangan nak pelodor, mangan le nak pelodor ni. Mangan nak pelodor.
daripada ada tentara ribuan tahun ini. Dadang di padang mahsyar 50,000 sana, 50,000 tahun kita berdiri di situ. Ya. Kaum muslimin sekalian jemaah dirahmati Allah. Ini makna bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tu'thiru itu berasal dari kalimat athara yu'thiru. Athara yu'thiru itu orang kaitannya dengan hati. Maksudnya apa? Hati dia selalu cenderung kepada dunia. Hati dia ini selalu cenderung kepada itulah duniawi, cenderung kenal gede. Ya betul demikian. Dipikirnya hana meja dalil, hananya hanaji. Hantar demikian akhirat baca dan pikir akhirat. Bagaimana ibadah saya? Nyonya mati hidup kita. Menyoji itu begini, menyoji di baca ada pikir. Yang dipikir itu nyonya makanan tinggal tu, makanan tu, nyonya menu nyonya pada nyonya dipikirkan. Hana dipikir detik aku. Nyonya mati hidup begiban. Iya, nyonya mati kayo. Kalau mati bagaimana? Ya, ini namanya bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tetapi ada juga bal di dalam Al-Quran. Itu artinya apa? Bal itu artinya bahkan. Kalau ini bal ini artinya apa? Bal ini ibtalul hukmi, artinya walakin. Ya, walakin itu artinya tetapi. Setelah kita dakwahi tetapi, yang kalau sudah ada kalimat tetapi, itu dakwah tadi semua itu tidak berlaku sama dia, tidak berlaku. Dia tidak mau mendengar dakwah. Abu Jahal tidak mau mendengar dakwah. Walid Al-Mughirah tidak mau mendengar dakwah. Aqbah juga tidak mau mendengar dakwah. Apapun yang kita sampaikan, itu namanya bal bermakna walakin ibtalul hukmi. Tetapi bal satu lagi ini bahkan lebih keras dari ini. Sudah kita dakwahi, dicemoohkan lagi, bahkan dicemoohkan lagi, bahkan dia makin kafir lagi. Ya. Maka dalam Al-Quran itu ada dua bal. Satu namanya ibtalul hukmi, satu lagi bal itu apa namanya? Bal itu bal at-tasa'ud. Tasa'ud itu artinya apa? Makin menjadi-jadi dia. Ya. Makanya perlu ke dalam tafsir. Kalau penerjemah tidak, dia langsung menerjemahkan bal itu tetapi saja, tetapi. Padahal tidak sama. Bal itu ada beberapa macam. Ada bal untuk membatalkan hukum, ada bal untuk menerangkan kalau dia itu lebih parah lagi. Setelah bal itu lebih parah lagi yang dilakukan dengan sebelum bal. Ya. Ini bukan di sini, nanti ada ayat lain. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Apa kata Allah? Akhirat itu lebih baik. Ya, menyurahnya punya akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya kan begini, di dalam kajian Imam Al-Ghazali, beliau menggambarkan begini, ada 3 orang manusia. Jadi digambarkan 3 orang manusia yang naik ke dalam kapal pesiar. Ya, ini kapal pesiar. Tujuan kapal pesiar itu jauh sekali masih. Tujuannya jauh sekali. Ada 3 kelompok di dalam kapal itu. Ketika kapal itu berhenti di sebuah tempat, ya, jadi kata nahkodanya, ini kita berhenti sebentar, itu 1 jam saja berhenti ya, di sebuah pulau. Apakah tujuan mereka pulau itu? Tidak. Apa yang ada cuma di pulau itu? Ya, hanya ala kadarnya saja. Tujuan mereka itu jauh sekali masih. Ketika itu turunlah 3 kelompok ini. Jadi ketika nahkoda mengatakan waktu kita 1 jam, kelompok pertama mengatakan apa? Wah, ini berarti kita harus belanja ala kadarnya saja. Sebelum 1 jam kita semua sudah naik ke kapal. Akhirnya mereka belanja sini sedikit ala kadar saja. Ketika 40 menit kemudian mereka masuk ke dalam kapal dan duduk tenang di kapal. Kapal belum berangkat lagi, tinggal tunggu berangkat kapal. Makanya mereka berangkat dengan tenang sekali, Pak, dengan tenang. Inilah yang dikatakan dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa namanya, minuman sudah dapat sedikit, itu sudah dapat sedikit, nama cuci terpurba ini, nama cuci, napa yang megang uang untuk ke tempat tujuan itu masih ada. Ya, akhirnya dapat dia santai di dalam kapal itu. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, apa kata kelompok kedua? Alah, lebih becut kaji. Ini apa? Pada itu memang 1 jam. Sekarang jam 9, mana ada pas-pas jam 10. Untuk lewat becut kaji, setengah jam kaji. Akhirnya mereka ini balik ketika jam 10 lewat sedikit saja lewat. Rupanya kapalnya sudah jalan. Ya, kapalnya sudah jalan. Ketika kapalnya sudah jalan, mereka melihat, waduh, kapal ini kuih, buang barang-barang. Mereka buang semua barang yang mereka beli tadi, mereka mereka berenang ke kapal ini. Ini ibarat orang-orang apa? Ketika akhir hidupnya itu dia bertobat kepada Allah, dia tinggalkan semuanya, dia bertobat kepada Allah. Walaupun dia mau ketinggalan, tapi tidak tinggal juga. Ya. Kelompok yang ketiga, apa kata kelompok ketiga? Mana ada 1 jam ya, lagi rapat kan? Ibu ibu dulu, boleh belah mulai. Ya, nih. Ibu boleh dulu, bawa belah mulai. Tanya apa bawa belah dulu. Kelompok ini ketika dia berprinsip 1 jam, mana ada 1 jam, bisa lebih 1 jam.
Akhirnya apa? Ketika berhenti jam 9, dikatakan jam 10, mereka datang jam 11. Ketika mereka melihat kapal tidak ada lagi, hanya lihat kapal ini. Akhirnya apa? Kapal yang momo ya. Ini bagaimana ini? Barang pihana guna, karena guna barang. Untuk apa barang yang sudah kita beli itu di pulau itu hanya guna tepu, hanya guna tepu. Kapal sudah pergi, akhirnya mereka cuma menangis saja di situ. Inilah ibaratnya orang-orang apa? Ketika dia sakaratul maut baru dia teringat kepada Allah. Ya Allah, dia gimana ya Allah? Dia tumayang kalau nyo keprong kan dulu itu kan daun dulu gimana? Kapal lalu yang ketutak dulu ya. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Maka inilah Allah katakan walal akhiratu khairu wa abqa. Dan yang kekal itu adalah akhirat. Ke dunia, dunia sebentar saja. Lagi pula kita tahap ini kan. Jadi ada 4 tahap. Mati, kemudian hidup, kemudian mati lagi kita di alam barzakh nanti, hidup lagi di padang mahsyar itu. Kita baru tahap kedua ini. Ya, tahap kedua, tahap dunia. Medang-medang 2 tahap itu. Kita belum masuk ke alam barzakh dan kita belum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 lagi. Maka baik-baik bangga ini. Lagi urut tes ya. Mau tes apa namanya CPNS. Ketika lewat 2 tahap, jangan bangga dulu. Oh, mudah-mudahan tu mati. Nyo golong-golong lewat tahap selanjutnya. Ketika dia lewat tahap ketiga, senangnya luar biasa. Makanya orang beribadah itu ketika dia meninggal senang luar biasa. Kenapa? Sudah masuk tahap ketiga. Lagi CPNS. Ini sudah masuk apa? Tahap yang ketiga. Tahap apa? Berkas sudah ada, ini apa namanya? Wawancara. Wawancara. Oh, katakan. Senangnya luar biasa. Dia lebih senang lagi ketika dibangkitkan masuk tahap yang keempat. Ya, dia lebih tenang loh. Makanya kalau orang-orang yang tidak mempersiapkan diri makin susah. Ketika meninggal susah, ketika dibangkitkan di padang mahsyar susah, ketika dimasukkan ke dalam neraka lebih susah apa ya? Kita lanjut sedikit lagi. Nyo hendak lanjut, sayangnya kan bercuduk lah. Jangan kita buka betul lagi. Inna hadza la fi suhufil ula. Ya, kita tak perlu ini dah. Kita tak perlu bertanya pada hati kita, kenapa kami saja yang diwajibkan salat ya Allah? Kenapa kami saja yang kau wajibkan zakat? Hanya ada ya Allah. Kenapa umat Muhammad saja yang kau wajibkan salat? Kenapa umat Muhammad saja yang kau berikan wajibkan zakat? Tidak, kata Allah, tidak. Inna hadza la fi suhufil ula. Dari Nabi Ibrahim dulu sudah ada. Ya. Maka pada Nabi Ibrahim dia ke penanji haji, beliau juga apa namanya tawaf, beliau juga melakukan ibadah, beliau juga menyembah Allah. Dari dulu sudah ada dalam surah Ibrahim. Makanya surah Ibrahim itu berapa lembar? 10 lembar surah Ibrahim. Ya. Apa bedanya surah Ibrahim? Kenapa tidak sering disebutkan di dalam Al-Quran? Cuma ini saja, suhufi Ibrahim wa Musa. Tetapi Taurat, wa Musa ini Taurat. Kenapa Taurat sering disebutkan dalam Al-Quran? Kenapa Injil sering disebutkan di dalam Al-Quran? Kenapa Al-Quran sendiri juga sering disebutkan di dalam Al-Quran ini? Berbeda dengan Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim paling-paling ditindak Suhuf Ibrahim. Kemudian satu lagi apa? Zabur ya. Zabur ya. Zabur kenapa jarang disebutkan? Ada cuma berapa ayat yang bukan Zabur? Karena di dalam Suhuf Ibrahim, dalam Zabur itu berbeda isinya dengan Al-Quran, Taurat, dan Injil. Al-Quran, Taurat, dan Injil itu isinya mengajak orang berbuat kebaikan, dan di dalam Al-Quran, Taurat, dan Injil itu berisi apa? Syariat-syariat, berisi hukum-hukum. Kalau kamu buat ini hukumannya begini, kalau kamu buat ini hukumannya begini, kalau kamu begini sanksinya begini. Nah, ini dalam Al-Quran, Taurat, Injil. Tetapi di dalam Suhuf Ibrahim, di dalam Zabur itu hanya mengajak kepada kebaikan saja, tidak ada hukum di dalamnya. Tidak ada hukum potong tangan di dalam Suhuf Ibrahim. Tidak ada hukum kalau berzina begini-begini di dalam Zabur, itu tidak ada. Tidak ada hukum kalau kamu buat begini tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak ada. Haram begini, tidak ada. Cuma ajakan-ajakan saja. Suhuf Ibrahim itu cuma 10 lembar. Sama kalau apa namanya Taurat, Nabi Musa alaihissalam ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 7. Ya. Jadi makanya di dalam Taurat itu mana buktinya? Kalau di dalam Taurat itu juga mengajarkan kita mengajarkan mereka untuk salat, beribadah, ikhlas dan lain sebagainya. Di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini penggalan ayat ini untuk menerangkan Tauratnya. Bedalah ini ya. Kita kan sering mengambil ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak menyuruh kita untuk kecuali ikhlas beribadah karena Allah.
Ini ayat ini untuk menerangkan Taurat sebenarnya. Jangan salah kita. Menerangkan Taurat begini. Kalian tahu nggak isi Taurat kata Allah? Isi Taurat itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, karena sebagian Bani Israel itu menolak. Panina ikhlas ibadah, panina Yohana. Di dalam apa? Dalam kitab kalian sudah termaktub itu. Dalam kitab Bani Israel sudah tertulis di dalam kitab Taurat. Saya tidak menyuruh kecuali dengan ikhlas beribadah kepada Allah. Ikhlas itu ya seperti kita bagi-bagi tadi. Nah, heboh. Makanya amal ibadah itu tidak diinikan kecuali ada ikhlas karena Allah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ikhlas itu bagaimana ya Rasulullah?" Iya. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada Jibril lagi. "Jibril, ikhlasnya bagaimana Jibril?" Ini bertanya kepada Allah ini. Iya. Jibril tanya begitu. Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ikhlasnya bagaimana ya Allah?" Dijawab oleh Allah, ikhlas itu adalah sirrun kata Allah. Ya, sirrun itu rahasia. Ikhlas itu adalah rahasia antara saya dan hambaku. Tidak ada orang yang bisa tahu kecuali saya dan hambaku saja kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kenapa dibagi-bagi ikhlas tadi menjadi tiga. Yang enaknya beribadah itu ketika kita sudah mencapai ikhlas yang ketiga. Ikhlas yang ketiga. Makanya Allah katakan ikhlas itu adalah rahasia antara saya dan hamba saya. Inilah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ikhlas itu rahasia. Anak pelak apakah? Yang menyolong naik ke lalu bantu mesti itu. Yo ikhlas lo bantu. Berarti anak ikhlas ini. Anak ikhlas. Bukan anak ikhlas karena kepegangan. Berarti anak pelak pegangan ikhlasnya. Ikhlas gimana? Kalau kian ada ikhlas. Seperti orang yang boleh kat dengar. Engkau jangan dengar aja. Anak yang pernah. Hai lo kat dengar berarti bohong ni. Berarti belum dengar lah. Bahkan karena pengabang dah. Ya, jadi artinya ikhlas itu tidak perlu ngomong. Anak pelak ngomong. Betul itu. Makanya yang diharapkan apa tadi? Makanya sebagian orang mengharapkan itu supaya dilihat oleh manusia. Hana lupa tur celeng ini, bukan hana ramai urus ya. Ketika ramai urus, wah tur celeng. Tapi ketika pasal pengiripe payah tutup, yang tutup itu mah, baik kena ligo. Tapi yang pengen kena ligo. Inilah yang ditakuti oleh orang yang berbuat ikhlas yang level ketiga tadi. Artinya apa? Dia tidak mau dilihat oleh manusia. Dia tidak mau terkenal sama manusia. Dia lebih baik apa? Dia terkenal sama Allah dan para malaikat. Ya. Yang menyiduri Allah dan malaikat juga mengaudi. Ya. Yang katanya apa? Menghiduri manusia, menyogori manusia, hanya mengati, hanya mengaudi. Ya. Menghiduri lo. Ya kena jaga dia supaya iduri. Ketika iduri mengati. Ketika orang iduri dia meninggal, dia minta orang lain, menghiduri dia juga. Ya. Artinya kalau seorang itu dikenal oleh Allah dan para malaikat, selalu dia bahagia, selalu senang. Allah yang kalian, malaikat yang kalian dunia. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu didialogkan. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kalian ini surah At-Tariq. Tarik itu mengetuk dia. Ada pertanyaan? Oh ya. Dalam membersihkan tadi. Ya. Itu sebagai syirik, ya, kejahatan, ya. Maka perlu membersihkan dari bid'ah-bid'ah. Ya. Kita jangan terbayang begini. Makanya terbayang bid'ah ya. Memang betul ya. Ini erat kaitannya dengan ilmu. Kita makanya ada sebagian orang itu terus membid'ahkan orang lain yang hanya bid'ah. Yang kan membuat takut kita. Dakwah Rasulullah itu kan ini basyirah wa nadhirah. Artinya kita jangan dakwah tentang neraka saja, buat orang takut. Nyom neraka. Nyom salah, tidak neraka. Nyom benci Allah, nyom kafir. Orang akhirnya ketika masuk Islam takut. Oh, ngeri juga Islam itu ya. Tapi coba makanya di dalam ayat itu selalu dikedepankan basyiran itu apa? Yang baik-baik. Hai menyono semayang pun lagi nyono. Tenang hati lah semayang. Menyono punya tenang hati lah. Menyono punya tadi kesayangan Allah. Oh malu hati. Ketika sudah ini baru kita menyono tinggal semayangnya barunya. Kita terbalik. Kita yang yo. Yo bino. Aji yo. Aji karena yo kan kita menado. Udah usaha dong. Kakak teman-teman dong. Ya. Makanya sebenarnya urusan bid'ah itu ini urusan ilmu pengetahuan sebenarnya. Urusan ilmu tapi kalau kita gunanya berarti kornya bukan bid'ah. Oh, yang bid'ahnya artinya bino.
Contoh, sembahyang subuh 2 rakaat, ini bukan 2 rakaat. Mana tadi bukan Rasulullah. Rumah di bulan yang betul dia bid'ahnya. Artinya kita nak kita tak perlu kita memang hana. Ini sembahyang subuh 2 rakaat. Ini 2 rakaat, betul 2 rakaat sepakat. Ya. Jadi artinya kita lihat. Karena sebagian orang begini. Dia mengetahui cuma itu saja. Ketika tidak ada di situ, maka sudah mengatakan bid'ah. Maka nyobek video di semua tempat hanya ada pegahan. Ketika ada orang yang sujud tilawah seperti tadi, yang bid'ah bid'ah. Makanya kelompok itu keluar. Nah ditanya dengan kelompok karena bid'ah awalnya. Mata rukuk sujud nama dumpoh. Sujud kaitan madamah sujud awalnya. Karena sujud dalamnya. Karena dia kurang membaca, hanya membaca. Jadi makanya sebelum kita membid'ahkan orang kita baca dulu. Jadi yang maksud bid'ah di sini ini kita dalam cakupan yang luas. Karena orang selalu bid'ah itu yang negatif selalu. Beramal ibadahlah sesuai dengan yang benar, yang ibadah itu benar. Ya, yang betul. Jadi beda kata-kata bid'ahnya karena aneh juga ya. Dibilang bid'ah, ya kan bid'ah. Tentang lain. Jadi artinya begini saja. Semua ilmu mengetahui kita lakukan itu ada landasannya. Bahkan rukuk bina, bukan bina. Bahkan sujud bina, lu kalian tak sujud bina. Guru lain belah bina. Ya. Jadi makanya amal ibadah itu kita ditolak. Jangan sibuk dengan itu kita memang betul kita bersihkan diri kita dari wudhu salah, cara wudhu salah. Ya, harus kita perbaiki. Ya, benar. Jadi makanya apakah mereka itu selama salat begitu akan ditolak oleh Allah? Tidak, kalau mereka tidak tahu. Tapi yang dibuka-buka. Dulu dia bacanya begini, salah dulu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika 20 tahun 30 tahun baru dia tahu bacanya Bismillah itu dengan dosa Allah. Berarti salah, berarti Bismillah. Apakah itu perlu dia dihukum? Tidak, kalau dia tidak sengaja. Tapi buka-buka yang baru dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jangan kata-kata bid'ah ternyata agak ngeri lucu. Ini saja. Kita harus membersihkan diri kita dari sesuatu yang tidak kita tahu. Makanya sahabat itu ketika tahu sesuatu langsung diamalkan. Ini begini langsung diamalkan. Ini langsung diamalkan. Langsung dipraktekkan. Ya. Makanya ketika kita melihat sesuatu itu kita tanya Allah, ini nabina karena najibina Rasulullah nabi Mekah. Hijau lirai hana puji mudah. Mudah bid'ah. Ya kalau Rasulullah nak pakai HP, HP ya bid'ah ni kalau ilah. Jadi artinya kita harus dalam cakupan yang luas lagi nanti masalah bid'ah. Ya. Jadi tidak melihat hanya Rasulullah bid'ah, ada sesuatu kemaslahatan. Sehingga Imam Syafi'i itu pendapat beliau ada pendapat qaulul qadim, ada qaulul jadid. Kenapa ada qaulul qadim ketika di Mesir? Karena orang-orang Mesir itu keras-keras dan ini cocoknya begini. Ketika kemarin orang-orang itu sudah lain maka ininya begini. Hukum kan begitu juga. Kenapa hukum itu bisa berubah? Karena melihat kondisi umatnya, mungkin tak boleh hukum ini. Tak perlu membujur karena bukan lagi yang. Kau tidak ada yang nak tahu apa? Kerap, tapi betul hukum ini. Karena ger hendak orang ini. Tak boleh benar. Ya, demikian saja. Saya rasa sudah jam 7:10. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lukuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.